Saya selalu mengatakan korupsi itu adalah kejahatan pikiran sebenarnya gitu. Jadi dia itu bukan kejahatan otot, ini bukan begal di pinggir jalan bawa parang, tapi ini adalah begal di dalam otak gitu. Sayangnya, mohon maaf ini, yang mimpin KPK ini juga belum ada cukup akalnya itu, Bung Refli. Ini jadi, yang ngomong Bung Fahri loh, bukan saya loh. Iya, saya bisa mengatakan belum nyampe pikirannya orang-orang KPK itu untuk memahami strategi pemberantasan korupsi. Menurut saya belum nyampe. Juga saya kira juga kabinet dan presiden juga belum nyampe. Oke, nah pertanyaan ketiga ini nggak asik kalau ngomong sama Fahri Hamzah tanpa menyinggung KPK dan Jokowi. Ah, ya kan? Pertama KPK dulu. Banyak orang mengkritik bahwa ini saya hanya mensarikan dari berita-berita dari aktivis-aktivis yang ada, ya kan? Mengatakan bahwa KPK sekarang memble, kan begitu? KPK sekarang lemah, terutama setelah adanya revisi Undang-Undang KPK yang Bung Fahri masih di sana. Tapi Bung Fahri kita kenal sebagai orang yang selalu mengkritik KPK masa lalu yang dianggap society kuat. Nah, kira-kira begitu ya. Di sisi lain, orang juga mengeluhkan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak kuat dalam pemberantasan korupsi. Misalnya hukuman terhadap koruptor lemah. Memang bukan urusan presiden, tetapi kan kita tahu yang namanya gesture kepemimpinan itu akan punya dampak, punya implikasi. Sebagai contoh sekarang KPK mudah kalah misalnya karena gesture kepemimpinannya seperti tidak endorse penguatan KPK. Nah, pertanyaannya Bung, pertanyaan sadis yang ketiga. Terlalu sadis caramu ya, kata Afgan. Apakah lembeknya, katakanlah saya memakai terminologi masyarakat yang saya baca paling tidak, lembeknya KPK dan lembeknya pemberantasan korupsi di era kedua pemerintahan Jokowi ini dan gejalanya terlihat di era-era terakhir pemerintahan jilid pertama, itu adalah sesuatu yang dikehendaki, yang dibayangkan oleh Bung Fahri sebelumnya. Saya terus terang memang nanti akan bicara banyak soal merekonstruksi cara kita memberantas korupsi di Indonesia ini dan bagaimana memfungsikan kelembagaan-kelembagaan yang sudah ada. Karena kalau menurut saya, Bung Refli ya, yang abai dari pemberantasan korupsi di Indonesia ini adalah ide pemberantasan korupsinya, pikiran tentang pemberantasan korupsinya, strategi dari pemberantasan korupsinya. Karena saya selalu mengatakan korupsi itu adalah kejahatan pikiran sebenarnya gitu. Jadi dia itu bukan kejahatan otot, ini bukan begal di pinggir jalan bawa parang, tapi ini adalah begal di dalam otak gitu. Itu sebabnya itu harus menonjol ilmu, pengetahuan dan strategi di dalamnya. Nah, undang-undang revisi itu sebenarnya masih mengandung ketinggian strategi yang harus dimainkan oleh KPK. Tapi sayangnya pada KPK yang lalu pikiran tidak dipakai, yang banyak dipakai adalah otot. Itulah yang sebabnya yang menonjol di undang-undang atau di operasi KPK sebelumnya lebih dari 15 tahun adalah menggunakan pengintipan dan penangkapan ya dalam satu yang disebut OTT itu gitu. Di luar itu nggak ada lagi yang namanya pemberantasan korupsi. Jadi dia hanya adalah instrumen yang menggunakan otot untuk menteror birokrasi dan politik itu dengan menggunakan pengintipan dan penangkapan itu. Padahal sebenarnya kalau strategi pemberantasan korupsi itu adalah satu keseluruhan ikhtiar untuk menciptakan ekosistem dari pencegahan sampai penindakan, dan itu disebut dalam Undang-Undang 20 tahun 2002 itu. Nah, sekarang sudah ada revisi. Sebenarnya revisi ini mendorong penggunaan akal itu tadi. Sayangnya, mohon maaf ini, yang mimpin KPK ini juga belum ada cukup akalnya itu, Bung Refli. Ini yang ngomong Bung Fahri loh, bukan saya loh. Iya, saya bisa mengatakan belum nyampe pikirannya orang-orang KPK itu untuk memahami strategi pemberantasan korupsi. Menurut saya belum nyampe. Saya kira juga kabinet dan presiden juga belum nyampe.
Ya jadi ya kita memang apa namanya kalau nggak ada pikiran yang sophisticated gitu, strategi yang terintegrasi ya nggak bakalan, karena korupsi sekali lagi adalah the crime of mind ya, kejahatan pikiran gitu. Jadi nggak akan bisa dijangkau oleh orang-orang. Sebenarnya saya udah nulis beberapa buku tentang ini, dan ini mungkin panjang ceritanya Bung Refli, tapi intinya adalah kegiatan terintegrasi itu dari hulu sampai ke hilir, dan ini harus dipimpin dan diorkestra. Ada pemimpin pertama namanya presiden, ada pemimpin kedua namanya KPK. Antara presiden dan KPK ini tidak boleh bertentangan dalam cara kita menghadapi korupsi ini gitu. Itu yang tidak nampak karena dua-duanya tidak paham. Jadi ya udah bagaimana kalau Jadi gini, tidak paham. sebenarnya unable atau unwilling. Nah itu pertanyaan, bukan pertanyaan ini, lanjutan. Unable or unwilling. Sebenarnya gini, ini memberantas korupsi itu kalau kita ngerti desainnya itu akan sangat menarik sekali, karena itu akan menarik kita kepada filsafat tentang kehidupan, tentang kerakusan, tentang greed. Kalau kita bicara ekonomi itu kan, kalau Anda nonton itu ada film tentang kapitalisme, tapi dimainkan oleh pemain-pemain Hollywood itu. Salah satu judulnya itu kan Greed is Good, ya kan? Itu seri pertama. Seri keduanya itu Money Never Sleep, ya. Yang pertama itu yang Greed is Good itu yaitu diambil dari falsafah tentang kapitalisme itu, bahwa kerakusan inilah yang menciptakan ekonomi gitu loh. Greed is good itu tadi. Dan itu kan kemudian kita ambil karena kita mengambil demokrasi dan juga kita mengadopsi kapitalisme, maka rakus itu to some extent itu menjadi tradisi, menjadi kebiasaan kita. Itu juga yang dikoreksi oleh corona ini sekarang kan gitu, karena manusia itu telah menghibur dirinya secara berlebihan, dianggapnya begitu. Sehingga kita sekarang berhadapan dengan sesuatu yang meminta kita untuk menurunkan standar kenikmatan yang selama ini kita lakukan gitu. Jadi kalau kita ini tidak punya falsafah tentang mengatur ini dari hulu ke hilir, dari filsafat sampai penegakan hukum, sampai penindakan, itu nggak bisa. Karena yang namanya korupsi itu adalah lifestyle. Kita harus bisa mengatur gaya hidup kita dengan etika yang tinggi, supaya kalau menjadi pejabat publik, jangan konflik of interest. Kalau menjadi staf khusus, meskipun Anda milenial, tetap aja nggak boleh konflik of interest. Tapi ini rasa, Bung Refli. Ini rasa, ini tentang pikiran dan pengetahuan, dan itu tinggi. Makanya nggak bisa. Coba lihat aja negara-negara yang sukses memberantas korupsi itu, caranya cuma dua kok. Cara otot, tapi dia harus ada dalam sistem komunis, seperti yang dilakukan oleh negara China, begitu ya. Di luar itu, kalau Anda berada di negara demokrasi, Anda mesti pakai etik. Makanya kan kalau kita lihat di negara seperti Amerika, nggak ada KPK-nya, tapi kelembagaan etik itu yang dikembangkan. Jadi tidak saja court of law, tapi juga court of etik itu yang diperkuat. Nah itu juga saya kira masa depan dari demokrasi kita di Indonesia dan pemberantasan korupsi. Oke, jadi maksudnya 2024 tunggulah Gelora untuk melakukan hal itu. Insya Allah. Bung Fahri terakhir ya. Ini kalau Bung Fahri ya, kalau ngomong itu sangat kenceng gitu ya. Baik isinya maupun suaranya dan gesturnya juga. Ini sebenarnya lagi marah, menumpahkan kekesalan, atau memang itu standar minimum standar minimum pelayanan. Wah, ini kan baru tertawa. Tadi serius sekali soalnya. Yaitu jadi orang-orang, saya ini punya darah nenek saya dari Sulawesi Barat, dari Mandar. Kita ini orang-orang pesisir ya, Bung Refli. Jadi itu seperti saya sering berbincang dengan Bung Akbar Faisal dan teman-teman politisi yang berasal dari Sulawesi itu. Orang-orang pesisir itu dia lahir di pinggir ombak ya. Dan karena itulah suaranya harus lebih kuat dari suara ombak supaya dia bisa didengar begitu. Jadi ini bukan marah, ini udah dari
dari lahir orok memang udah begini. Nah, Suara harus lebih besar itu dari yang menarik ombak. sebenarnya. Bisa makna denotatif, bisa makna konotatif ya. Suara kita harus lebih besar dari ombak. Itu baru bisa didengar ya. Jadi gelora harus lebih besar gelombangnya dari gelombang rata-rata. Baru bisa lolos parliamentary threshold gitu ya. Iya, harus. Yang penting jangan jadi tsunami sebab nanti bikin rusak.